Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena, kembali berjumpa bersama saya Subian Hadi, dan kali ini kita akan berbincang bersama lawyer PT Win, salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Selatan yang sudah berkiprah sekian tahun, 6 tahun kalau tidak salah, 6 tahun kurang lebih. Dan sudah di depan saya ada Pak Samsudin SH MH. Apa kabar Pak Samsudin? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, dan sudah bersama juga rekan-rekan wartawan pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan. Ada Pak Rama, ada Pak Akbar, dan ada, silahkan kenalkan dirinya. Pak Kasran. Pak Kasran, oke. Dia juga lawyer, tapi spesialisnya hari ini sebagai jurnalis tentunya dan pengurus PWI Kabupaten Konawe Selatan. Sahabat-sahabat semua bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah, dan tentunya hari ini fokus kita akan berbicara konflik yang ada di PT Win, salah satu perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Mas Sam, bagaimana kabarnya tentunya dengan perusahaan tambang ini? Sudah 6 tahun, ada banyak kontribusi yang sudah diberikan, tapi mungkin saya fokus mulai dari persoalan surat yang sudah dilayangkan oleh pemerintah daerah, tapi bukan atas nama bupati, ada wakil bupati di situ. Mungkin bisa dijelaskan dulu kronologi atau kemudian kita mulai dari situ, silakan. Ya, baik. Terkait masalah surat wakil bupati Konawe Selatan, ini munculnya surat berawal dari ada video yang viral, emak-emak yang menahan aktivitas pertambangan di PT Win. Nah, setelah ada video viral itu yang menahan aktivitas pertambangan, nah wakil bupati Konawe Selatan ini mengeluarkan surat dalam hal ini. Tapi yang aneh, surat ini kopnya Bupati Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan. Tetapi yang kemudian ditandatangani oleh wakil bupati Konawe Selatan ini tanpa ada paraf dari Sekda. Jadi yang viral itu surat itu ini tidak ada parafnya Pak Ibu Sekda. Sesuai dengan tata naskah, ini seharusnya ada paraf di sini. Nah, yang kedua, kalau memang Pak Wakil Bupati mau menggunakan kewenangannya sebagai wakil bupati atau wakil kepala daerah, maka beliau harus menggunakan kop wakil kepala daerah. Ya, bukan kop kepala daerah. Memang ada kop wakil kepala daerah? Ya, kalau sesuai dengan peraturan bupati yang kita lihat, itu ada. Ada ya? Ada. Oh, iya. Nah, itu seharusnya ada wakil dia di situ. Wakil, ya, bukan bupati. Ini. Jadi ini terkesan ada agak sedikit melampaui kewenangan seorang wakil. Melampaui kewenangan gitu. Ya. Jadi sikapnya sebagai lawyer untuk melihat kondisi ini gimana? Jadi sikap kami ya, pada prinsipnya surat itu kami anulir. Kan surat ini kan ditujukan kepada Kementerian SDM. Itu. Jadi dianulir begitu. Ya, kami anulir. Dan itu kami anggap bukan sebagai surat resmi. Itu. Jadi suratan gitu ya. Oke, teman-teman bisa menambahkan untuk masalah ini sebelum kita beranjak dengan kiprahnya PT Win di Kabupaten Konawe Selatan. Silakan Rama, bisa langsung bertanya ke Jurdin Minerba itu cacat hukum atau seperti apa? Kalau menurut kami itu adalah cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena itu tadi, ini kan logo yang dipakai atau kop yang dipakai adalah kop atas nama Bupati Konawe Selatan. Tetapi lantas yang kemudian ditandatangani oleh Wakil Bupati Konawe Selatan. Ini. Nah, penggunaan ketika wakil menandatangani surat atas nama bupati, berarti yang pertama harus ada bupati ini dalam keadaan cuti. Atau Pak Bupati lagi berhalangan. Nah, ini wakil kepala daerah bisa dengan dikoreksi oleh bagian protokoler. Nah, ketika wakil bupati Konawe Selatan langsung menggunakan administrasi ini kan agak ironis juga. Sementara pada saat keluar surat itu kan Bupati Konawe Selatan masih berada di Konawe Selatan. Nah, jadi ini tidak ada pelimpahan kewenangan dari bupati ke wakil bupati terkait masalah persoalan ini. Itu. Silakan ditambahkan Mbak Asrat. Baru. Iya. Oke, terlepas dari masalah itu, persoalan legalitas dari surat itu, sekarang kita berbicara masalah 6 tahun kiprahnya perjalanannya PT Win di Kabupaten Konawe Selatan. Apa saja yang sudah diperbuat dan menjadi kontribusi untuk daerah? Nah, kalau persoalan kontribusi PT Win, jadi ini belum kita berbicara ke kontribusi ke daerah. PT Win ini selama melakukan penambangan di Desa Torobulu, ini telah banyak kontribusi sih sebenarnya yang dibangun oleh PT Win di Desa Torobulu. Salah satunya itu ada beberapa pembangunan drainase ataupun talut. Ya, bahkan pembangunan pagar sekolahan saya itu ada. Rumah ibadah? Rumah ibadah ada, masjid. Terus kemarin balainya Desa Torobulu ini kan lagi sementara dibangunkan. Lagi dibangunkan. Itu dari sisi infrastruktur. Kalau non infrastruktur yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan? Yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan, ini COVID kemarin ya, yang terjadi. Ini hampir kurang lebih 2 tahun ya. Ini kontribusi PT Win cukup banyak. Jadi PT Win selalu mengeluarkan kontribusi untuk pada saat COVID kemarin. Ini. Jadi sebenarnya mengetahui secara pasti
Iya. bahwa kontribusinya PTW ini banyak sekali. Itu apalagi pas COVID kemarin ya, ini banyak yang dilakukan oleh PTW ini. Dan saya pada saat pembagian itu saya ada. Oke, saya ke sana itu di halaman kantor PTW itu, ya alhamdulillah. Iya. Artinya dengan COVID ini perusahaan masih bisa untuk memberikan lah. Kabarnya PT Win terancam tertutup karena stok yang dimiliki itu sudah minim. Bagaimana itu? Ya kabarnya. Kabarnya gitu. Kabarnya memang begitu. Tapi ini kan teman-teman sebentar lagi melakukan pengeboran untuk melihat keadaan apakah masih ada atau tidak. Nah, setelah kemarin saya diskusi dengan KTT, ternyata PT Win ini masih bisa berjalan sampai 10 tahun ke depan. Untuk di area situ saja. Ya, untuk area Desa Trobulu dan sekelilingnya. Trobulu. Yang jelas di dalam wilayah IUP, Oke. wilayah IUP PT Win, ini stok ornikel ini masih agak lumayan lah. 10 tahun masih bisa. Kira-kira ini Pak Sam, kalau kemudian terjadi ditutup itu PT Win, berapa banyak orang yang korban di PT Win tersebut yang bergantung hidupnya, dan kira-kira apa untungnya buat masyarakat, kira-kira yang kelompok masyarakat yang melakukan aksi untuk tidak boleh ada tambang di situ? Menurut pandangan Pak Samsudin sebagai pengacara. Kalau yang menolak atau yang bergejolak kemarin ini bisa kita hitung-hitung jari masyarakat yang melakukan penolakan. Tetapi yang ada bekerja di PT Win ini hampir 1/2 masyarakat PT Win yang bekerja di situ. Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu yang ada di kerja PT Win, saya hampir 1/2 lah. Karena karyawan PT Win itu hampir kurang lebih 300-an 400-an. 300-400. Ya, 300-400-an karyawan lah. Jadi cukup lumayan besar. Jadi ketika umpamanya PT Win ditutup, maka ya ini dia Dampaknya ya. dampaknya ya, hampir kurang lebih 300-400 ini pekerja ini harus dirumahkan, Dirumahkan alias menganggur. harus menganggur lagi kan. Kalau menganggur harus mencari pekerjaan Harus lagi. cari pekerjaan baru lagi. Itu beratnya. Rama, bagaimana kira-kira, silakan ditanyakan narasumber kita ini, mumpung berada di tengah-tengah kita ini. Persoalan sehingga terjadi pro kontra di Desa Trobulu terkait, ada yang pro terhadap tambang, ada yang kontra untuk tidak menambang di beberapa area. Artinya kan kita melihat bahwa apakah ini masyarakat ini menolak secara utuh keseluruhan PT Win agar tidak menambang atau hanya sebagian saja. Artinya apa yang menjadi masukan dari masyarakat sehingga terjadi penolakan seperti itu? Ya, jadi begini. Kalau kami ya dari sisi hukum melihat bahwasannya ini ada beberapa orang yang tidak puas. Maksudnya gini, ada beberapa orang yang kemungkinan besar ini tidak dilibatkan ada di PT Win. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya yang menolak ini adalah orang yang notabene, yang pertama ya, ini sesuai dengan undang pertambangan. Ini orang yang tidak memiliki hak atas tanah. Itu. Yang kedua, radius dari tempat pengolahan dengan rumah mereka ini ada beradius sekitar 1-2 km. 2 km. Sementara Ya. aturan kan harus tidak boleh 500 ya. Nah, jadi gini, yang lagi komplain ini adalah yang rumahnya dengan tempat penambangan ini jaraknya kurang lebih 1 km. Itu. Jadi yang mengatakan bahwa 500 km itu untuk ada penambangan itu yang kita gunakan untuk di batu bara. Kalau batu bara ya jaraknya dia harus 500 meter dari wilayah pemukiman. Jadi pengertian tidak secara umum itu pertambangan nikel sama dengan semua pertambangan. Nah, Itu khusus nikelnya gitu ya. Nikel. Oh, begitu. Lanjut ya. Ya, makanya HGU IUP Iya, ya. dari PT Win ini kan sampai melewati batas pemukiman. Ini. Jadi pelaksanaan pertambangan sonatnya ini sangat jelas sekali sih diatur dalam undang pertambangan dalam pasal 136 ya. Bahwa penambangan bisa dilakukan ketika telah menyelesaikan hak-hak atas tanah. Jadi masyarakat ini yang ada di dalam IUP ini harus diselesaikan dulu hak-haknya baru bisa melakukan penambangan. Nah, PT Win ini kan sudah melakukan juga. Jadi PT Win ini sudah melakukan, dia sudah membebaskan semua lahan, baru dia melakukan penambangan. Jadi terkait ada penambangan yang melakukan penambangan di belakang rumah, ini ada kesepakatan loh antara perusahaan dengan pemilik rumah. Bahkan ada rumah yang memang karena yang punya menginginkan diambil ornya, maka perjanjian mereka diambil ornya tetapi dia dipindahkan dulu. Dia dipindahkan dulu. Iya. Itu kesepakatan. Kesepakatan. Jadi dia dicarikan rumah tempat tinggalnya, tempat berdiamnya, baru diolah dia. Itu terjadi sebenarnya. Terjadi dia. Dijual mungkin ya. Nah, dia jual. Jadi pada prinsipnya masyarakat pemilik lahan ini tetap pro untuk PT Win melakukan penambangan di wilayah lahan yang merupakan hak miliknya masyarakat. Iya, jadi masyarakat ini mereka masih tetap konsisten, masih tetap pro. Karena persoalannya mereka sudah bersepakat. Iya. Mereka sudah bersepakat Pemilik bahwa lahan. pemilik lahan sudah bersepakat. Silakan olah sapunya dengan ketentuan syarat-syarat seperti ini. Dipenuhi juga. Dipenuhi. Pasang Kamis 5 Oktober tadi pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Bupati telah
meninjau lokasi pertambangan di Desa Torobulu dan dihadiri masing-masing pihak masyarakat, kedua belah pihak yang pro dan kontra, didampingi oleh aparat kepolisian. Nah, adakah solusi yang terjadi di lokasi pada saat peninjauan lapangan yang terjadi Kamis? Ya. Ya. Kalau solusi tadi saya rasa belum ada solusi. Oh, belum ada solusi. Belum ada solusi. Jadi ceritanya nanti hari Senin. Jadi tadi kan cuma agendanya kita Senin kapan? Senin depan. Tanggal berapa ya? Senin depan ini? Tanggal 9. Tanggal 9. ya? Ah. Ini sekarang Jadi Kamis. nanti rencana sih hari Senin ini tanggal 9 baru kita ada pertemuan lanjutan. Tadi kan agendanya ada mulai dari lingkungan hidup dengan inspektur tambang. Ini kan kita mau lihat dulu gimana. Nah, setelah tadi dilihat, maka ini akan kita tindak lanjuti. Sesi pengukuran atau apa ya? Cuma melihat saja. Oh, melihat saja. Nah, melihat saja titik koordinat di mana yang dimaksud. Ini. Tapi beberapa video kiriman juga di situ ada penolakan ibu-ibu kembali dilakukan itu. Ya, terkait persoalan video penolakan ibu ya haknya mereka juga, nggak bisa kita tutup kan. Itu. Tetapi satu yang harus dipahami bahwa ini kami tidak ada hubungan dengan mereka sih sebenarnya secara langsung. Jadi mereka dampak saja dari adanya pertambangan ini. Nah, masyarakat yang menerima langsung dampak ini kan sebenarnya gini. Kami sudah ada pertemuan awal dengan mereka. Kita sudah ada komunikasi, ada diskusi. Bahwasanya yang penting mereka disediakan fasilitas air bersih. Nah, perusahaan tambang ini dalam hal ini PT WIN ini sudah mempersiapkan, mereka sudah mulai mengecek ada kurang lebih 15 titik sumur bor yang akan dibangunkan. Dan ini sudah mulai berjalan. Ini. Jadi ketika masyarakat minta, ya perusahaan langsung mereka langsung melakukan pemetaan di mana mau tempat dibikinkan sumur bor ini. Jadi tahun ini, bukan tahun ini ya, bulan ini hampir kurang lebih 15 sumur bor. 15 sumur bor. 15 sumur bor. Bersedia dengan tower-towernya. Bukan hanya sekedar sumur bor yang dimintakan, yang diinginkan oleh warga yang menolak. Ya, sampai hari ini yang kami dapat, ini kan mereka minta dulu. Adapun kompensasi-kompensasi lain, ini dia yang akan dirumuskan. Kompensasinya seperti apa? Apakah ada pemberdayaan masyarakatnya untuk peningkatan SDM atau seperti apa? Nah, ini dia yang kita akan dudukkan. Nah, terkait masalah ini, yang menolak ini kan kita sudah tawarkan, apa sih yang kalian inginkan? Tetapi mereka masih ngotot dan masih fokus bahwa PT ini tidak boleh beroperasi. Nah, ini kan salah. Kami dilarang untuk beroperasi sementara kami mengantongi izin. Tidak ada mediasi, PT WIN harus tutup. Iya, mereka memang tetap harus ditutup. Nah, masyarakat ini, saya melihat gini, masyarakat ini sebenarnya ini ada yang provokator ini barang. Kalau kamu lihat ada yang mencoba untuk memprovokator. Oknum yang memprovokator. Ya. Karena terbukti ada beberapa akun media sosial kami sudah sementara lacak. Ini ada yang memprovokasi. Ini. Contohnya di di TikTok dengan caption bahwa ini. Ini kan salah satu juga yang memicu masyarakat. Jadi yang jelasnya adalah yang memprovokator. Provokator ya. Ada indikasi provokasi. Iya. Nah, bagaimana Pak Sam melihat di PT WIN di Desa Torobulu khususnya geliat ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat? Nah, ini setelah masuk PT WIN tentunya. Setelah masuk PT WIN yang katakanlah tadi 6 tahun beroperasi di Desa Torobulu. Jadi kalau persoalan peningkatan ekonomi, saya rasa ini ada peningkatan. Ini ada peningkatan di sana. Nah, hanya ada sesuatu hal juga yang agak menggelitik juga dengan saya ya. Apa itu? Seharusnya sih ini begini, pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan ini harus mendesain PT Torobulu ini seperti apa. Dengan adanya PT WIN, seyogyanya mungkin adalah yang bisa mereka programkan untuk yang bisa dibangunkan oleh PT WIN. Dengan hadirnya perusahaan tambang ini adalah harus ikut juga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini seharusnya kalau saya gini, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Torobulu ini harus membuat program dengan Pak Camat. Kira-kira di Desa Torobulu ini apa yang kita membangun supaya terstruktur. Kalau yang selama ini dikeluarkan PT WIN kan ya seperti pembangunan fasilitas umum seperti masjid, ini kan sudah ada. Sementara pembangunan balai desanya sudah ada. Hanya maksud kami gini, ini supaya ada program yang lebih khusus lagi. Maksudnya ada ide gagasan yang khusus untuk membangun area Torobulu itu? Iya, seharusnya ada. Dari ini munculnya harus dari pemerintah desa yang didesain secara baik dan untuk bagaimana caranya ada pembangunan yang lebih tertata lagi. Itu. Artinya ada investasi dan kearifan lokal di masyarakat masih tetap terjaga. Iya, itu maksudnya. Ada kearifan lokal. Ada kearifan lokal yang masih tetap terjaga. Salah satu contoh gini. Kenapa tidak? Kepala desa ini mencoba membuat desain untuk fasilitas olahraga. Misalnya.
Iya. supaya anak-anak Torobulu ini, anak yang Torobulu ini bisa untuk berolahraga secara baik. Iya, iya. Nah ini kan tidak ada, saya melihat tidak ada. Misalnya pada saya mulai harus dengan kejadian ini mungkin bukan saya di Torobulu ya. Iya, iya. Kejadian ini mungkin bukan saya di Torobulu, mungkin semua di daerah dari lokasi pertambangan ini supaya pemerintah desanya ataupun kecamatan ini harus membuat master plan, membuat suatu desain. Karena di Kabupaten Konawe Selatan ini kan kita cukup banyak tambang. Ya, tidak cuma tambang. Seharusnya pemerintah kecamatan, pemerintah desa ini membuat suatu desain Iya. apa yang mau dibangun di situ. Supaya ketika selesai pasca tambang, ini ada yang kita lihat, ada yang ditinggalkan, ada yang kenang-kenangan. Tapi kemudian ada beberapa kontribusi yang mungkin belum terekspos dengan baik, seperti tugu yang menyala di tengah kita di area ibu kota, kemudian asrama mahasiswa yang sudah 99% clear dibantu oleh PT WIN. Nah ini kan ada banyak kontribusi, lalu kemudian itu berbicara secara daerah. Nah tadi kan kita berbicara masalah khusus di wilayah Torobulu itu, khusus wilayah Torobulu harusnya ada ide dan gagasan desain. Ya. Nah apakah ide dan gagasan ini kemudian harus lahir dari mereka saja? Kenapa tidak? Mungkin bisa dari kawan-kawan komunitas pemuda yang ada di Konawe Selatan memberikan desain khusus, memberikan ide dan gagasan itu. Menurut Pak Sam gimana? Kalau menurut saya ya, ini sebenarnya bagus. Harus ada ide-ide ataupun gagasan-gagasan dari pemuda-pemuda. Karena jujur saja ya, PT WIN ini sebenarnya sangat mensupport. Seperti pembangunan lampu hias di tengah kota. Ini kan dia dibangun oleh PT GMS. Nah, PT GMS ini kan masih satu rangkaian dengan PT WIN. Terus yang kedua, pembangunan asrama mahasiswa. Ini ada berapa asrama mahasiswa yang disediakan oleh PT WIN? Terakhir yang disediakan oleh PT WIN yang asrama mahasiswa yang di belakangnya Stik Apisena. Ini sementara pembenahan lagi pengecatan apa semua. Ini yang 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai. Dan ini dikhususkan untuk ada di mahasiswa kita yang sementara kuliah di perguruan tinggi yang ada di Kota Kendari. Khusus mahasiswa Konawe Selatan. Iya, khusus mahasiswa Konawe Selatan. Oke, kita sudah beberapa menit beranjak dari diskusi kita. Kalau sudah ada lagi dari teman-teman, kita close dengan pada kesempatan ini. Dan sahabat Pena, apapun masalah yang ada di daerah kita tentunya tidak akan lepas dari konflik-konflik sosial dan lainnya. Dan itu tidak akan tuntas kalau tanpa ada diskusi dan tanpa memberikan ide dan gagasan. Dan solusi yang baik adalah tentu dengan kepala yang dingin tanpa dengan emosional, harus dengan yang rasional. Dari Pena Sultra dan sahabat-sahabat PWI Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe Selatan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.